Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lokadia Sintia Parahita Suraputri dengan NPM 1932122205. Di sini saya akan menjawab soal capture 4. Nomor 1, bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan produk? Sertakan contoh dalam menjelaskan atau upayakan agar contoh berbeda dari contoh yang digunakan pada pemaparan materi capture 4. Jawabannya, dalam pemasaran internasional, pelaku usaha harus dapat menciptakan produk yang sesuai dengan target pasar mereka. Dan budaya merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk digunakan dalam menciptakan produk dalam persepsi global. Karena setiap daerah pemasaran membutuhkan produk yang berbeda serta pendekatan yang berbeda dalam penciptaan produk tersebut. Produk tertentu, khususnya makanan, minuman, dan pakaian, memiliki hubungan dan ikatan budaya yang sangat kental dibandingkan produk lainnya, seperti mobil dan sepeda motor. Produk atau jasa juga dapat dilarang atau dibatasi karena alasan budaya. Contohnya, pada bulan Maret 2004, pemerintah Arab Saudi melarang impor dan penjualan ponsel yang menggunakan kamera setelah adanya laporan tindakan pelanggaran atau memotret perempuan oleh pemilik ponsel tersebut. Dan contoh kedua, di Cina, Pepsi menciptakan produk dengan kemasan berwarna merah untuk menarik perhatian pembeli dengan alasan warna merah merupakan warna keberuntungan bagi masyarakat Cina. Perkenalkan, nama saya Niputu Sintia Dewi dengan NPM 19321222212. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan harga dan berikan contohnya. Menurut saya, dalam bisnis dunia internasional tentunya terdapat perbedaan yang akan mempengaruhi nilai suatu barang, produk, dan harga. Budaya mempengaruhi kebijakan harga sesuai dengan kesediaan pelanggan untuk membayar produk yang akan dipasarkan dan akan bervariasi pada daerah yang memiliki budaya yang berbeda. Produk yang dianggap memiliki nilai baik dalam satu budaya mungkin akan memiliki nilai lebih dan dihargai lebih mahal dibandingkan budaya lain. Contohnya, di dunia penetapan harga barang sering menggunakan angka 8, misalnya $20 sering dibuat dengan angka $19,8 daripada menggunakan angka $19,9 yang biasanya dilakukan pada pasar secara luas di dunia. Hal ini karena dalam budaya Cina, angka 8 dikaitkan dengan kemakmuran dan keberuntungan. Berbeda dengan di Indonesia yang sebagian besar menggunakan angka 9 dalam bisnis. Contohnya, suatu produk dijual dengan harga Rp19.999. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Pembiang Gereja Pertama NPM 1932122215. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan promosi. Dari unsur bauran pemasaran, promosi adalah salah satu yang paling menonjol. Pengaruh kebudayaan dalam bidang promosi biasanya memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi perusahaan. Di suatu negara memiliki kalender kebudayaan yang sangat berpeluang besar untuk menciptakan peluang pemasaran. Salah satunya, saya ambil contoh di Bali. Pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, perusahaan yang bergerak di bidang retail yang ada di Bali seringkali memberikan promo-promo yang menarik, yang dimana promo tersebut sesuai dengan tema hari raya yang ada di Bali, sehingga masyarakat yang ada di Bali itu tertarik untuk membeli atau berbelanja di tempat retail tersebut. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Om Santi. Perkenalkan, nama saya Imade Alit Sandika, NPM 19321222222. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi kebijakan distribusi. Menurut saya, budaya yang berbeda tiap daerah mempengaruhi cara atau strategi distribusi.
Tiap daerah memiliki masyarakat dengan gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda, sehingga strategi distribusi harus menyesuaikan dengan batas daerah, kebudayaan, dan kebiasaan yang ada. Contohnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion, yaitu H&M. Mereka memiliki web dengan fasilitas masyarakat dapat berbelanja online tanpa harus pergi langsung ke toko. Hal ini sangat efektif. Perkenalkan, saya Niwayan Eka Sintia Dewi dengan NPM 1932 122224. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 terkait dengan apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemasar untuk memasarkan produk di negara yang menolak perubahan. Nah, berdasarkan referensi yang saya baca dan beberapa video dari ibu ini, dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya langkah-langkah yang dapat dilakukan mengkaji alasan-alasan apa saja yang menyebabkan negara tersebut cenderung menolak perubahan. Nah, alasan-alasan tersebut biasanya seperti kita ketahui, seperti terkait dengan kurangnya tertarik dengan ide atau gagasan-gagasan terkait dengan perubahan yang diajukan, kemudian kemungkinan dari perubahan tersebut melanggar nilai-nilai budaya yang berkembang di negara tersebut, dan selanjutnya kemudian kurangnya impact positif yang akan didapatkan dari negara tersebut jika terjadi perubahan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui bersama, seperti yang disampaikan oleh Ibu Indi di video pemaparan materi sebelumnya, bahwasanya perusahaan yang mampu mengenali kebudayaan lokal lebih daripada konsumennya, umumnya akan dapat menguasai atau mendapatkan keunggulan kompetitif. That's why setiap pemasar atau perusahaan harus memperhatikan produknya agar tidak melanggar nilai-nilai kebudayaan yang telah berkembang. Selain itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemasar dalam meluncurkan produk di negara yang cenderung menolak perubahan, yaitu dengan memaparkan dengan jelas impact-impact positif apa yang dapat diterima oleh masyarakat ketika menggunakan produk tersebut. Pemasar juga harus memperhatikan dari segi promosi atau strategi iklan yang digunakan di negara yang cenderung menolak perubahan tersebut. Nah, tentunya pemasar harus memperhatikan dari segi elemen budaya, seperti material life, kemudian bahasa, selanjutnya interaksi sosial, agama, pendidikan, maupun estetika. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Grandi Juan Rosida Butar, NPM 19321222262. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana budaya konteks tinggi berbeda dari budaya konteks rendah dan bagaimana implikasinya terhadap kegiatan pemasaran. Jadi, secara sederhana, komunikasi konteks tinggi bisa diartikan sebagai gaya komunikasi yang bersifat ambigu, yang menuntut penerima pesan untuk menafsirkannya sendiri. Sedangkan komunikasi konteks rendah merupakan gaya komunikasi yang bersifat langsung, apa adanya, dan tak berbelit-belit. Orang berbudaya konteks rendah dianggap berbicara berlebihan, mengulang-ulang suatu yang sudah jelas. Sementara itu, orang yang berbudaya konteks tinggi gemar berdiam diri, tidak suka berterus terang, dan cenderung misterius. Nah, implikasinya terhadap pemasaran adalah akan lebih sulitnya memasarkan sebuah produk. Untuk itu, jika memang target pemasarannya adalah orang berbudaya komunikasi konteks tinggi, bagian marketing harus bisa mengikuti gaya dan cara komunikasinya agar dapat diterimanya produk tersebut di tengah-tengah lingkungan target pasar. Sekian, terima kasih.